Kenapa ayat yang kemudian menjadi isyarahnya adalah ayat surat Thaha ayat 17 dan seterusnya ini, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ya, kalau tafsir isyarinya, perjuangan Nahdlatul Ulama ya memiliki nilai semakna dengan isyarah tongkat Nabi Musa. Kalau jam'iyah itu adalah kepemimpinan, pandu, maka tongkat itu adalah pandu, organisasi. Lalu siapakah yang memegangnya? Yang memegang jam'iyah ini harus berkarakter seperti karakter Nabi Musa. Siapa? Kalau Nabi Musa itu adalah Nabiyyun minal anbiya, maka pewarisnya para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Itulah hubungan jam'iyah ini dengan simbol tongkat Nabi Musa. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa tongkat yang diberikan Syekhona Khalil kepada Hadratus Syekh adalah tongkat itu. Perlu ditelusuri kembali bagaimana sejarah tentang tongkat itu, simbol dan maknanya, tentang kepemimpinan, tentang perjuangan. Maka organisasi itu ya harus memiliki nilai-nilai falsafah tongkat Nabi Musa. Kalau kemudian Nabi Musa mengatakan a'tabitu 'alaiha wa tatawakkau 'alaiha, bertopang. Jadi pada saat melompat ataupun berjalan, maka organisasi ini ketika melakukan lompatan-lompatan perjuangan, terutama pada saat penjajahan, perang kemerdekaan, bahkan ketika menghadapi komunis di negeri ini, maka ada lompatan-lompatan yang menggunakan tongkat itu atau berjalan bertopang dengan tongkat itu sebagai sandarannya, sebagai pegangannya. Jadi jam'iyah ini adalah tongkat prinsip yang harus dipegang. Tetapi tidak hanya itu, wa ahussu ala ghanami. Fungsi organisasi ini juga seperti tongkat Nabi Musa yang mencarikan bahan makanan untuk binatang ternaknya. Dengan usaha keras, tongkat itu dipukulkan ke dahan ranting pepohonan agar daun-daunnya berjatuhan, sehingga binatang ternak bisa memakan dari daun-daun yang berjatuhan itu. Begitulah tugas para ulama di jam'iyah ini, harus juga memikirkan ekonomi keumatan, berusaha keras bagaimana rezeki itu mundulangi betul dengan berbagai strategi ekonomi keumatannya. Ini tafsir isyari untuk para pejuang jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan waliya fiha ma'arib ukhra. Nabi Musa menjelaskan, bagiku, aku di sini adalah Nabi Musa. Maka wahai pemimpin di jam'iyah ini yang berkarakter seperti pewaris para nabi, ya, para ulama yang sejati, ulama yang berkarakter khasyabillah, memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya kepentingan lain berupa apa? Ma'arib ukhra, untuk memikul azad, bekal. Organisasi ini adalah bekal, dan yang paling utama adalah zatut taqwa, bekal ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wasaqa, wadah air. Ya, semua keperluan hidup. Tetapi ingat catatannya ya. Kabini NU, cek kalake kan gitu. Nafkahi NU, tapi jangan jadikan Anda itu minta nafkah kepada NU. Jangan jadikan maisha tempat mencari mata pencaharian hidup NU, jangan mencari hidup di dalam organisasi NU. Watardil hawa, dan untuk mengusir binatang buas. NU juga bisa untuk mengusir gangguan-gangguan apapun yang berbahaya, yang buas-buas itu. Ya Jabbar ya Qahar, insyaallah. Tapi pada saat yang lain, tongkat itu menjadi ular. Ular ini berliuk-liuk, bergerak, ya, merayap, melata. Maka ini seolah isyarah menggambarkan bahwa NU pernah menjadi partai politik.
meliuk-liuk. Tapi pada saatnya sanu'iduha siratahal ula, di tempat inilah pada tahun 84 NU kembali pada khittahnya siratahal ula. Yang hanya bisa memegang dan mengendalikan adalah seorang nabi atau yang berkarakter pewaris nabi, ulama yang sejati. Kalau kemudian di sini jelas bagaimana letak tangan Nabi Musa mengendalikan ular itu jadi tongkat lagi, mana? Di bagian mulutnya, pegang mulutnya. Hati-hati tentang pembicaraan, media, informasi, ya berita. Ini yang paling penting. Fafhamu ya ahla dzikri. Ya. Subhanallah. Kalau kita maknai siratahal ula, kata sirah itu sendiri as-sirah az-dzikr wal sum'ah, reputasinya. Nah, kalau kemudian ada janji di sini dari Allah Subhanahu wa taala sanu'iduha siratahal ula, maka insyaallah Jam'iyah ini akan kembali pada reputasinya, nama baiknya yang semula. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah kurang 2 tahun NU 1 abad, maka dia akan lahir kembali pada abad barunya. Setiap 100 tahun akan ada pembaharuan, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini menunjukkan NU akan sanu'iduha siratah, dikembalikan oleh Allah kepada reputasi nama baiknya yang pertama, al-ula, ya. Atau dalam makna yang lain as-suluk, jalannya, kembali pada jalannya yang semula. Kalau selama ini NU-nya sudah baik tapi dibikin tidak baik oleh pengendalinya, maka kembalikan ke asalnya. Atau as-sirah bermakna al-qissah, kisahnya, biografinya, maka NU akan kembali pada kisahnya yang semula, biografinya yang semula, yang harum, yang kemudian diisi oleh para pewaris Nabi. Amin ya rabbal alamin. Atau as-sirah itu bermakna at-tarikh, kembali pada tarikhnya, sejarahnya yang semula. Juga as-sirah bermakna at-tariqah wal madhab, maka NU akan kembali pada tarikatnya yang semula, madhabnya yang semula. Kalau hari ini penumpang-penumpang yang ada di dalam NU ada yang bermadhab macam-macam, tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kembalikan kepada khittahnya NU sesuai dengan arahan Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari.